Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, apa kabar kalian? Kalian sudah siap untuk kita beribadah? Tapi, loh Seida hari ini cerah amat bajunya. Iya loh Diana, kan bulan ini bulan Desember. Ya, kita mau merayakan apa adik-adik di Desember? Hari Natal. Ya, kita akan merayakan hari Natal. Bulan Desember ini kita akan sama-sama merayakan Natal. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, apa yang perlu diingatkan Ibu Ida? Iya, adik-adik, sebelum ibadah, Ibu mau ingatkan apakah adik-adik sudah mandi? Pakaiannya gimana? Apakah sudah berpakaian rapi? Alkitab, apakah Alkitabnya sudah disiapkan? Dan adik-adik harus ingat ya, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus duduk dengan manis. Ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, kita menyanyi lagu apa loh, Se? Ya, kita akan menaikkan pujian dari pulau dan benua. Ya, kita sama-sama ya, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pakai gerakan supaya kita sama-sama senang-senang, bersuka cita. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Ya, mari sama-sama kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut ikut ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa. Ibu Ida akan memimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari Minggu ini Tuhan, kembali kami boleh mengikuti ibadah sekolah Minggu meskipun secara online. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kehidupan kami Tuhan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah Minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Berkati juga Lose Melani yang nanti akan membawakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, dapat duduk dengan diam, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik,
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Melani, mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Lause di ibadah sekolah minggu online GKI Kota Modern. Adik-adik, Lause mau tanya, apa di antara kalian ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa? Ya, kita belajar tentang anugerah keselamatan dari Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menanggapi belas kasihan Allah dalam hidup kita. Maksudnya adalah ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan karena belas kasih Allah itu, lalu bagaimana sikap kita untuk menanggapinya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum mulai, Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah online hari ini. Tuhan tolong kami untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan tolong Lause yang menyampaikan supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang belas kasih kemurahan Allah bagi kita orang berdosa. Kalian tahu apa saja itu? Yang pertama, Allah mengutus Kristus untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Kemudian Ia membenarkan kita melalui iman di dalam Kristus. Dan yang ketiga, Ia menguduskan kita melalui persekutuan kita dengan Kristus. Dan yang keempat, Allah memberi kita roh yang diam di dalam kita untuk memimpin dan memberikan kuasa kepada kita. Yang kelima, Allah memilih kita oleh karena anugerahnya saja. Jadi bukan karena nilai atau kemampuan kita. Nah, yang keenam, Allah mengubahkan kita oleh anugerahnya untuk melayani Dia. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu ya mengenai belas kasihan Allah tersebut, tentunya sungguh sangat masuk akal jika kita sebagai orang-orang percaya mau melayani Allah. Sebagai apa adik-adik? Sebagai bentuk dari rasa syukur kita. Kita mau hidup dengan cara-cara yang menyenangkan hati Tuhan.
Nah, sekarang Lausa mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Salah satu teman kita akan membantu untuk membacakannya. Roma 12 ayat 1. Bacaan ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kalian bisa membayangkan jika kita masih hidup di dalam perjanjian lama, sebagai umat Allah, kita harus mempersembahkan korban binatang setiap hari. Untuk apa? Tentunya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ini semua sudah diubahkan oleh Kristus. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengorbankan dirinya bagi dosa-dosa kita di kayu salib. Satu kali untuk selamanya. Jadi, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang setiap hari bagi dosa-dosa kita. Nah, sekarang setelah kita membaca dari Roma 12 ayat 1, tadi Paulus mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Apakah kalian mengerti apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus memberikan seluruh pribadi kita, khususnya tubuh jasmani kita. Kita persembahkan kepada Allah seluruh keberadaan kita, semua yang kita miliki dan semua yang dapat kita lakukan dengan menggunakan mata, telinga, tangan, dan bagian tubuh yang lainnya. Kita harus menggunakannya sebagai alat kebenaran. Nah, ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadah yang sejati. Begitu maksudnya ya adik-adik. Sekarang Lausa mau mengajak adik-adik untuk kembali membuka Alkitab dari Roma 12 ayat 2. Salah satu teman kita akan membacakannya. Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari Roma 12 ayat 2, ada dua hal yang Paulus perintahkan untuk dilakukan sebagai persembahan yang hidup. Apa sajakah itu? Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Maksudnya apa ya? Oke, Lausa akan kasih sedikit contoh ya adik-adik. Misalnya kalau ada teman kalian yang berkata kotor, pakai baju yang tidak sopan, kemudian tidak taat kepada orang tua, egois, maunya menang sendiri, melihat hal-hal yang tidak baik, apa kita ikut-ikutan? Tentunya tidak boleh ya adik-adik. Nah, contohnya seperti itu, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Nah, lalu agar kita dapat melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Agar kita dapat melakukannya, harus kita lakukan yaitu berubah oleh pembaharuan budi. Artinya kita memperbarui pikiran kita. Seperti apa yang tadi Paulus sampaikan di poin yang kedua. Kita harus berubah. Tapi caranya bagaimana? Nah, adik-adik, apakah kalian tahu? Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kita. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memulai transformasi atau perubahan di dalam hati dan
pikiran kita. Tentunya adik-adik tahu film Transformer. Nah, di film Transformer itu mobil bisa berubah menjadi robot, ya, seperti itu. Tapi melalui Roh Kudus kita diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tentunya bukan bentuk badannya ya adik-adik, tapi hati dan pikiran kita akan diubahkan untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki sifat-sifat Kristus seperti belas kasihan, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, tidak sombong, tidak pemarah, taat, mau mengampuni, dan lain-lain ya. Jadi semua hal-hal yang baik itu akan ditaruhkan Roh Kudus di dalam pikiran dan hati kita. Oh iya adik-adik, ada beberapa sarana yang Allah berikan kepada kita untuk memperbarui pikiran kita. Contohnya apa? Sarana-sarana itu yaitu seperti membaca Alkitab, ikut ibadah sekolah minggu seperti kita sekarang ya. Kemudian berdoa ya. Juga menghafalkan ayat Alkitab ya, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Nah, jadi adik-adik ketika Roh Kudus memperbarui pikiran kita dapat membedakan atau kita dapat menyadari mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Kita akan berpikir, berbicara, bertindak dengan cara yang berbeda, tidak sama seperti dunia ini. Nah, apakah menjadi berbeda itu sulit? Kalian boleh menjawabnya dalam hati kalian masing-masing. Dan kalau kalian misalnya ingin membahasnya, kalian boleh menyampaikan lewat grup WhatsApp ya di kelasnya masing-masing, atau ketika ada temu Zoom dengan lause kelas, kalian boleh menanyakannya. Oke? Baik adik-adik, jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Bagaimana kita harus berubah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan bagaimana seharusnya kita bertindak dan berpikir. Oke? Lause akan kembali sedikit memberikan contoh-contoh hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus rendah hati. Kita harus bergantung kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan karunia yang kita miliki, yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani orang lain. Yang ketiga, kita harus mengasihi semua orang, baik itu saudara seiman, orang-orang yang tidak seiman, bahkan musuh-musuh kita. Ya, yang keempat, kita harus tunduk dan taat kepada orang tua, kepada guru-guru di sekolah, juga kepada lause, ya, sebagai orang yang lebih berotoritas daripada diri kita. Oke, nah sekarang kita tiba pada ayat hafalan. Ayat hafalan yang akan lause bagikan yaitu dari Roma 5 ayat 8. Ya, adik-adik buka Alkitabnya, kita akan sama-sama membaca Roma 5 ayat 8. Oke? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bagus ya adik-adik ayatnya ya. Satu kali lagi ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Bagus sekali ya adik-adik. Ingat, belas kasih Allah ditunjukkan ketika kita masih berdosa. Nah, untuk itu hari ini kita sudah belajar untuk menanggapinya dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mau mengampuni dosa kami. Engkau berbelas kasih kepada kami ketika kami masih berdosa. Tuhan tolong kami untuk bisa memperbaharui pikiran kami, hati kami, untuk menurut kepada Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin.
Baik adik-adik, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkan Dia. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Lose Melani. Di situ firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana menanggapi belas kasihan Allah dengan hidup saling melayani. Adik-adik, mari sama-sama kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian. Aku diberkati. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita menutup ibadah ini dengan sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ida. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, yang disampaikan oleh Lose Melani. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dalam diri kami, memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, tapi kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan akan terus menyertai kami. Kami mau menyerahkan hari-hari kami selanjutnya, kami mau menyerahkan orang tua kami, lause-lause kami, guru-guru kami di sekolah, teman-teman kami, ke dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Adik-adik, ibadah telah selesai dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik.